lagi. Isi salah. Yang tentang apa yang hubungan antara tekanan dan volumenya saling piano. Yang isotermal hukum Boyle. Hukum Boyle. Dan kita lanjut ke bawah ya. Itu ada yang namanya hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara kalian. Kalian itu merekam jawaban dari hasil praktisi berdasarkan rumusan masalah yang ada di hipotesis kamu kalian. Rumusan masalahnya kan ada tadi yang di bagian atas. Nah yang tadi kan yang atas tuh, kalian kan udah lihat tuh hubungan antara tekanan dan volume. Nah menurut kalian hipotesis itu tuh kalian menerka kayak kenapa sih dia saling berbanding terbalik, kenapa sih kalau dia misalkan sama ukurannya atau kenapa tekanannya tetap atau suhunya tetap itu kenapa gitu nah. Oke? Terus selanjutnya isilah dulu coba. Jawab hipotesis tadi ya. Boleh kan ya? Sekarang rekaman dan HP kalian. Satu ini hadiah di depan 1, 2, 3 sesuai janji kakak sama Kasri yang menang kuisis nanti. Yes. Jangan enggak coba. Tahu enggak? Kakak nggak perlu benarnya jawaban kalian, tetapi di sini kita mencari logika kalian terhadap pengisian LKPD ini. Oke, sudah cukup. Lanjut ke bagian bawah. Ya, lanjut lagi. Dadah sampai 17. Misalkan yang di atas kayak ada poli ya, jangan kayak ada. Kan dia berbanding terbalik ya. Nah itu kenapa bisa berbanding terbalik? Dugaan kalian, pemikiran kalian, tidak ada salah kan apa hipotesis kita kan menebak. Kakak kan sudah bilang di hipotesis ini tidak ada yang salah. Ini pakai logika kalian karena setiap tim pasti mikirnya berbeda. Tapi kalau jauh dari teori ya tetap salah ya. Rumusan masalahnya tadi. Rumusan masalahnya tadi ini. Rumusan masalah dari kakak jelasin lah. Ini sama masalah tadi kan hubungan volume sama tekanannya kan berbanding terbalik ya kalau di isotermal. Nah itu tuh kenapa saat volumenya besar, kenapa tekanannya kecil, dan kenapa saat tekanannya besar, volumenya kecil. Itu yang kalian duga di hipotesis. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena apa? Kenapa? Tidak tahu. Jawaban dugaan kalian kenapa? Karena tekanan volume kan ruang. Tidak tahu. Kakak udah melarang kalian buka HP, bantuan HP boleh tanya kenapa. Tapi tetap diringkas dalam bahasa sendiri ya. Sampai 17 ya. Sedikit lagi. Ngisi hipotesis jam sampai jam 11. Oke, udah 17, lanjut ke bawah. Di bawah itu ada variabel. Ada 3 kan A, B, C. Yang pertama pertanyaannya variabel kontrol. Yang
variabel terkontrol itu suhu. Untuk yang A suhu ya. Terus yang kedua variabel respon kan yang kedua. Nah, variabel respon itu variabel yang kita bisa ubah nilainya. Bentar. Sudah pernah menggunakan aplikasi PET? Sudah ikhlas percobaan aku. Nih, nanti variabel tadi yang A itu yang atas yang Kelvin atau suhunya. Terus variabel yang B itu nanti yang di bagian ini atau bagian tekanan. Yang B dia pada tekanan. Yang C itu nanti yang bagian pressure tekanan sama tekanan pressure itu panjang. Berarti yang respon apa? Terus apa yang respon tekanan? Itu. Aku sih kau terus yang B. Yang B variabel manipulasinya tuh volume. Itu jangan sampai salah ya, aku udah ngasih tahu loh. A suhu, B volume, C tekanan. Nah, lanjut ke bagian melakukan percobaan. Itu nanti ada tampilan dari aplikasi PET-nya. Apa? Yo nanti lah. Terus ada bagian-bagiannya. Kayak termometer fungsinya untuk mengukur. Kota itu wadah atau nanti itu untuk nyari volumenya. Terus ada bagian ini nanti untuk narik panjang ukur untuk volumenya, ukuran volumenya atau ukuran kota. Terus yang ke ini tadi aku udah bilang itu untuk suhunya dalam satuan Kelvin. Terus yang pressure ini barometer untuk mengukur tekanan. Terus pompa ini untuk memasukkan tekanan tadi yang gas-gas partikelnya. Ini tuh jadi. Oke, selanjutnya untuk langkah kerja akan dijelasin sama Kak Sri. Perhati baik-baik. Sudah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita ada simulasi dengan menggunakan PET. Sudah ada yang pernah pakai PET? Belum. Oke. Jadi PET ini adalah simulasi percobaan secara online. Semuanya bisa buka di situs masing-masing. Ada? Sudah? Sudah. Oke, pencet simulasi. Cari yang fisika.
Sudah. Oke, jadi di LKPD tersebut masing-masing kelompok sudah ada kan? Sudah. Di situ sebenarnya langkah kerjanya sudah dicantumkan. Tapi kakak tahu kalian pasti nanti bingung kayak mana. Untuk item-item yang ada di sini itu udah ada keterangannya. Untuk langkah pertama itu kita pilih partikel. Partikel ini ada yang UV dan light. UV ini adalah suaranya. UV ini adalah partikel berat. Sedangkan light ini adalah partikel ringan. Sudah? Oke. Pertama, kita pompa dulu. Pompa. Ya. Nih, kakak pilih yang HIVI. Kita bisa memilih mau yang light atau HIVI. Pilih. Mau berapa partikelnya? 10. Oke. Nah, kita misalkan di sini partikel berat di dalam sebuah wadah tertutup itu sebanyak 150 partikel dengan suhu yaitu 306. Di sini terserah kalian bisa menambahkan suhunya lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, karena hukum Boyle ini suhunya tetap, jadi kita pilih Hall konstannya itu di temperatur supaya tahu kan? Oke. Dan di dalam SKPD dalam tabel pengamatan kita disuruh mencari hubungan antara tekanan dengan volume pada temperatur tetap. Temperatur tadi terserah kalian mau temperaturnya berapapun silakan, tapi dari awal sampai akhir harus sama. Makanya Hall konstannya dipencet yang temperatur. Sudah? Oke. Misalnya di sini suhunya 403. Tulis di sini 403. Oke. Yang dicari di sini adalah panjang, tekanan, juga PV. Panjang itu kita ukur dengan width. Ada? Untuk tekanan bisa lihat di pressure. Jadi misalkan kakak mau panjang volume awalnya itu 5 nanometer. Nah, tulis 5. Berapa tekanannya di sini yang paling sering muncul? Yang nilai 47,3 lah. Nah, kemudian dihitung PV-nya nanti berapa. Nah, kemudian percobaan kedua, kakak mau volumenya berubah. Jadi berapa? Terserah. 6,5. Nih. 6,5. Kemudian lihat tabel tekanannya lagi. Berapa di situ? Berapa? 36,4 dan seterusnya. Oke. Sampai 5 kali percobaan dengan suhu yang tetap. Setelah percobaan selesai, silakan analisis data dari hasil percobaan. Di situ ada beberapa buah yang harus dianalisis, ada 4. Silakan dijawab dan juga buat kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan? Apa?
P-nya tekanan, V-nya volume atau panjang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kembali. Pertama dimasukkan dulu bolanya ke bola nih. Nanti bakal keluar misalnya di tengah kembali. Suhunya Kelvin ya. Jadi target itu akan dikali PO yang kalian dapat dari hasil bagian menggunakan P tadi. P itu volume ya, bukan panjang. Tekanan. Oh, bilang harus waktunya sampai jam 12. Mau kuisnya kapan? Jam terakhir ada pesan dari BSK. Contoh soal untuk sebelum ujian. Kalau sampai 45 cukup nggak? Cukup nggak dulu? Hanya limit. Atau nak dikasih partikel. Oh ya, jangan lupa dikasih keterangan itu bola yang baru dibuat, bola yang baru tekanan. Oh ya, itu kan di situ salah, kamu buat panjang kan? Ganti P itu tekanan. Ganti. Bantu aku Dennis. Apa lagi? Tengok ya yang pertanyaan B. Bagaimana hasil perkalian antara P dan V pada ketiga percobaan itu tuh? Kan di situ kalian 5 percobaan. Jadi maksudnya hasil dari 5 percobaannya. Ditengok hasil dari tekanan kali volume itu hasilnya menurun atau naik atau dia berubah-ubah gitu lah. Ya, siapa yang mau keluar pokoknya ada plus. Beda-beda pokoknya tuh naik atau turun atau
Tapi ya mesti dibuat Tadi kan kalau ada kesalahan dalam itunya, bukan aplikasinya sih, kita yang ngasih data. Ya udah apa dah? Yang tadi pertanyaannya ini kan bagaimana hubungan komen ada tekanan. Nah yang pada kita itu komen. Jadi hubungan ini sama ini. Ini rumusnya kayak mana? Yang C itu rumusnya. Dijabarkan B kasih keterangan. B-nya apa, B-nya Kelompok 5 sudah selesai. Kelompok yang udah silakan buka izin. Sudah